Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam mungkin ya. Walaupun tidak semuanya, mungkin tidak, maksud saya tidak semuanya bisa buka pagi, mungkin baru malam bisa buka, tidak masalah. Nah, kalau kemarin kita membahas lampu kepala ya, lampu kepala yang secara konvensional langsung ke saklar. Kita membahasnya kemarin itu kan ini, langsung ke saklar ini. Nah, itu adalah yang tanpa relay. Nah, dalam perkembangannya, lampu kepala itu dilengkapi dengan relay. Bentuknya seperti di samping ini, gambar ini ya, nanti akan muncul. Nah, kenapa kok relay? Kenapa harus di relay? Kita tahu bahwa saklar kombinasi ini atau yang disetir ya, itu kabelnya banyak sekali. Paling gampang seperti ini. Di sana ada untuk lampu jauh dekat, itu sudah jelas 3. Kemudian ini ya, untuk saklar pemilih lampu ini juga minimal 3, 6, 6, 2. Kemudian nanti yang ke wiper itu sendiri sekitar ada 6. Kemudian klakson dan banyak lagi lainnya gitu ya. Itu akan muncul banyak kabel di sana. Nah, resikonya apa? Resikonya terlalu banyak arus yang masuk ke sana. Kalau arusnya misalnya ada yang terlalu besar dan kabel itu tidak mumpuni, terutama diameternya, maka kemungkinan besar saklar kombinasi akan terbakar. Nah, untuk mengurangi resiko terbakarnya saklar kombinasi, maka ditambahkan relay. Karena kita tahu, anggap saja ini lampu ini 80 watt gitu ya. Yang dekat 80 watt, kemudian yang lampu jauh 100 watt. Nah, sudah jelas itu kanan kiri. Berarti ini misalnya 80 watt, ini 80 watt. Sudah jelas untuk lampu dekat saja ada kabel itu dibebani 160 watt. Kemudian untuk yang lampu jauh, karena dia menggunakan yang 100 watt, maka kabel yang masuk ke saklar itu dia dibebani daya sebesar 200 watt. Nah, ini sangat besar memungkinkan untuk terjadinya kebakaran atau melelehnya kabel ya. Dia kabel itu akan panas. Nah, resiko panas apa? Meleleh. Nah, ketika meleleh, dia kemungkinan besar akan memanaskan isolator yang di kabelnya itu ke kabel yang sebelahnya, sehingga ya itu tadi ada arus plus yang arusnya besar kena yang anggap saja misalnya dia kena bodi panas, kabelnya panas, kemudian bodinya juga ikut panas. Nah, di sini ada resiko catnya itu karena panas dia akan mengelupas. Nah, ketika mengelupas yang kena bodi ini, maka resikonya adalah konsleting atau shortcut gitu ya, nge-short, sehingga muncul resiko bunga api. Nah, ketika muncul resiko munculnya bunga api, anggap saja kendaraan itu masih sistem karburator ya, walaupun yang EV juga masih berisiko. Yang karburator ini kan rata-rata kalau mobil tua itu atau mobil-mobil konvensional yang masih menggunakan karburator itu kan dia beresiko perpaknya itu bocor, merembes maksudnya, merembes. Kemudian sambung-sambungan selang-selangnya itu juga kemungkinan ada yang merembes. Nah, di sini beresiko terjadinya kebakaran.
Selain switch kombinasinya sendiri beresiko terbakar atau mudah rusak, di sisi lain adalah beresiko terbakarnya kendaraan. Nah, maka untuk mengantisipasi itu ditambahkan relay. Untuk mengurangi resiko terbakarnya di saklar kombinasi. Nah, relay itu sendiri itu dia terdapat beberapa terminal. Ada 4 terminal. Paling sedikit adalah 4 terminal. Di sini misalnya terminal 30. Ya, ini 30. Kemudian di sini 86. Kemudian 85. Satu lagi 87. Nah, posisinya seperti ini. Jadi di dalam relay, nanti ketika kalian misalnya punya relay, kemudian kalian bongkar, bentuknya seperti ini konsepnya. Nah, jadi relay itu dia bekerja berdasarkan elektromagnetik. Dia di sana ada besi dililiti kawat tembaga ya. Nah, awal dari baterai adalah ini, ujung dari yang ke baterai ya, yang 866. Kenapa 86? Karena ujung ini adalah ujung lilitan, ujung spoolnya ya, itu dia dililitkan ke dalam besi. Ketika sudah dililitkan ke dalam besi dengan jumlah tertentu, nanti dia ada outputnya di 85. Nah, ketika 86 dan 85 ini dimasukkan arus, misalnya yang 86 ini dimasukkan plus baterai, kemudian yang 85 dimasukkan ke min baterai, maka besi ini akan timbul kemagnetan. Nah, ketika timbul kemagnetan, maka dia akan menghubungkan atau akan menarik ini, besi ini. Jadi di dalamnya itu ada semacam plat besi yang dia akan ditarik oleh magnet. Ketika ini ada arus masuk, timbul magnet. Nah, besinya ini, platnya ini akan ditarik ke bawah atau tergantung posisinya ya. Nah, ketika sudah ditarik ke bawah, maka terminal 30 dan 87 ini akan terhubung. Nah, seperti itu. Nah, ketika tidak ada arus, maka dia akan balik ke sana karena ini ada semacam pegasnya di platnya ini. Ketika tidak ada arus, maka akan dilepas lagi. Itu adalah konsepnya. Jadi misalnya ini menggunakan 12 volt, kemudian yang di relay ini 24 volt, bisa saja. Atau ini sumbernya memang 12 volt, ini yang dimasukkan 12 volt, bisa saja. Atau misalnya bahkan kalian misalnya pernah melihat, Pak, saya kok melihat ada sebuah relay kok di elektronik rumah tangga. Padahal di rumah tangga itu kan tegangannya 220. Bisa saja kalian bisa menemukan ini misalnya di AVR. AVR yang switchingnya menggunakan relay ya. Nah, jadi kalau tegangannya naik, dia akan menurunkan tegangan, atau misalnya tegangan turun, dia akan menaikkan tegangan. Nah, cirinya adalah dia berbunyi cetek-cetek. Misalnya tegangan turun gitu kan, tiba-tiba lampunya meredup. Nah, di AVR itu dia akan keluar bunyi cetek. Nah, dia memindahkan agar masuk ke induksi dan induksinya dinaikkan tegangannya gitu. Seperti itu. Ini konsep relay, sehingga kalau kalian sudah paham konsep relay ini, di foto sisuk ya. Nah, relay ini, dari relay ini kita tidak, kalau sudah paham konsepnya, kita tidak perlu bingung. Mau dipasang ke klakson bisa, mau dipasang ke lampu besar bisa, mau dipasang untuk menyalakan misalnya sanyo pun bisa, gitu ya.
dan sebagainya. Nah, karena di sini kita akan bahas untuk lampu kepala, maka untuk mengamankan saklar kombinasi ini jalurnya kita putus. Yang ini ke saklar, dari saklar ke lampu besar ini kita putus. Ini juga kita putus. Relaynya kita tambahkan satu lagi. Nah, kan untuk jauh sendiri, dekat sendiri ya. Nah, seperti ini. Nah, yang dari saklar standarnya adalah ke 86. Yang ini juga sama, dari saklar masukkan ke 86. Kemudian yang 85 ini kita hubungkan ke main minus. Yang ini juga sama, di sebelah kanan dimasukkan ke minus, sambung saja ke minus. Nah, ini. Kemudian yang 30 ini ke plus baterai. Kabel besar biasanya. Yang ini juga sama. Plus baterai. Kabel besar juga. Kemudian yang 87 ini kita masukkan ke lampu dekat. Yang sebelah kanan kita hubungkan dengan lampu jauh. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita nyalakan tarikan pertama di saklar kombinasi, putaran kedua. Nah, dia akan langsung menyalakan lampu dekat. Ya. Dan dia posisinya ini bunyi cetek gitu. Kalau ini tidak bunyi cetek gitu, berarti ada masalah di sini. Entah ada kabel yang masuk ke entah kabel yang ke relay, ataupun memang karena relaynya rusak. Nah, kemudian kalau kita pindah ke yang lampu jauh, nah sama, dia akan pindah, yang bunyi akan yang saklar yang ini. Kalau nggak bunyi, kembali lagi coba cek ini yang kabel yang dari saklar ke relay, kemudian dari relay ke ground atau ke main. Atau misalnya ini bunyi tapi lampu di sini nggak menyala, kalian bisa cek tahanannya, atau ada sambungan tidak, ada arus masuk tidak yang ke terminal 30, kemudian yang dari 87 ke lampu. Nah, kalian cek sambungannya, mungkin kendor, atau mungkin bahkan lampunya mati juga bisa, atau groundnya yang dari lampu mungkin tidak tersambung baik dengan main juga bisa. Nah, kalian cek di situ. Nah, untuk dimmernya atau bleednya ya, untuk bleednya yang ini masih manual langsung ya, ini masih manual ke saklar kombinasi. Ini kita putus dulu kabelnya. Ini kita putus, yang langsung ke lampu, kemudian sambungannya kita masukkan ke sini. Nah, jadi satu dengan yang ini. Kan lampu jauh, misalnya pada malam hari ini kan dimatikan. Pada siang hari ya, pada siang hari kan dimatikan. Nah, ketika walaupun siang kita masih bisa menyalakan bleed seperti ini. Jadi kalian perhatikan urutan kabelnya. Jadi silahkan dipelajari dari yang awal kemarin sebelum menggunakan relay, kan perhatikan baik-baik posisi kabelnya. Nah, kemudian kalian pelajari konsep relay yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian perhatikan lampu kepala yang sudah dengan relay seperti ini. Kalau kalian sudah paham konsep kerja relay, maka kalian tidak akan bingung dengan banyaknya kabel seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.